Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizal Fakih Hilmawan dengan NIM 2023 11161. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas sistem kontrol adaptif ini. Jadi, di next slide selanjutnya, saya akan memilih judul pembahasan mengenai sistem kontrol adaptif pada pengendalian suhu reaktor industri, di mana nantinya sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih sistem kontrol adaptif tersebut. Oke, jadi pada slide selanjutnya ini ada pengertian dari sistem kontrol adaptif, di mana pengertian dari sistem kontrol adaptif ini adalah metode pengendalian yang mampu menyesuaikan parameter kendalinya secara otomatis ketika terjadi ketidakpastian atau perubahan pada plan tersebut. Jadi, berbeda dengan kontrol konvensional, di mana sistem adaptif dapat belajar dan menyesuaikan agar keluaran tetap sesuai dengan referensi yang kita inginkan nantinya. Jadi, dari pengertian sistem kontrol adaptif ini bisa disimpulkan bahwasannya sistem kontrol adaptif ini bekerja dengan menyesuaikan si parameter tersebut. Oke, jadi pada slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai latar belakang masalah, di mana mengendalikan suhu reaktor dalam industri kimia atau kilang minyak bukanlah hal yang mudah. Suhu bisa berubah karena reaksi kimia yang menghasilkan atau menyerap panas. Bahkan bahan baku yang masuk berbeda-beda kualitasnya, serta waktu tanggap sensor dan pendingin yang tidak selalu sama. Jika menggunakan kontrol biasa dengan pengaturan tetap, maka suhu reaktor bisa naik turun tidak stabil, bahkan beresiko keluar dari batas amannya. Maka pada kesempatan inilah kita menggunakan sistem kontrol adaptif jika dibutuhkan, karena mampu menyesuaikan pengaturan secara otomatis sesuai perubahan kondisi agar suhu tetap stabil dan proses produksi berjalan aman serta efisien. Oke, baik. Saya akan teruskan. Pada slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai blok diagram transfer function dari pengendalian suhu reaktor industri, di mana eh, yang pertama bisa dilihat di sini bahwasannya sistem kontrol adaptif pada pengendalian suhu reaktor bekerja dengan cara sederhana seperti gambar ini. Pertama, kita menentukan suhu target atau suhu referensi yang diinginkan agar proses si reaktor tersebut berjalan dengan baik. Suhu ini kemudian dibandingkan dengan suhu reaktor yang sebenarnya. Hasil perbandingan itu disebut error atau selisih suhu. Jika suhu reaktor tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah, error akan menunjukkan arah perbaikannya, di mana error tadi masuk ke kontrol adaptif, di mana controller ini mirip seperti pengatur otomatis. Tetapi kelebihannya adalah bisa menyesuaikan cara kerjanya sendiri sesuai dengan kondisi reaktor yang berubah-ubah. Dari error tersebut, tadi kan ada error. Controller memberikan perintah ke pemanas ataupun pendingin. Misalnya menambah daya pemanas atau membuka katup pendingin agar suhu reaktor kembali mendekati target. Nah, reaktor ini sendiri bekerja tidak langsung secara cepat, tetapi lambat mengikuti perubahan karena adanya kapasitas panas dan waktu tunda. Suhu reaktor yang keluar dari plant atau reaktor dikembalikan lagi ke sistem dibandingkan dengan si suhu target. Dengan begitulah
terbentuklah umpan balik yang terus-menerus memperbaiki suhu. Di sisi lain, bisa dilihat di sini bahwasannya model referensi yang berfungsi sebagai contoh ataupun patokan bagaimana seharusnya reaktor merespon suhu hasil model ini dibandingkan dengan suhu nyata yang ada di sini. Nah, sesudah dibandingkan, perbedaannya dipakai oleh mekanisme adaptasi untuk mengubah pengaturan kontrol secara otomatis. Dengan cara ini, meskipun kondisi reaktor berubah, misalnya karena bahan baku berbeda ataupun pendinginnya terkadang kurang baik, kontrol bisa menyesuaikan diri supaya suhu si reaktor ini tetap stabil mendekati target. Nah, secara keseluruhan ini, suhu reaktor sesuai yang diinginkan tanpa operator harus sering-sering mengubah pengaturan. Kontrol adaptif memberikan kemudahan dan keuntungan karena lebih pintar, fleksibel, dan aman dibandingkan dengan kontrol biasa. Jadi kontrol adaptif ini itu kita tidak perlu mengubah-ubah ataupun kita ribet mengubah-ubah karena nantinya kontrol adaptif ini bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Oke, di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya di sini terdapat hukum adaptasi di mana hukum adaptasi ini memastikan bahwasannya parameter kontrol diubah. Maksudnya, dengan cara ini, controller belajar secara terus-menerus, sehingga walaupun karakteristik si reaktor ini berubah-ubah, misalnya karena adanya bahan baku berbeda ataupun pendinginnya yang tadinya kurang baik. Nah, maka suhu tetap bisa mengikuti target dengan baik. Makanya di sini ada hukum adaptasi untuk ibaratkan untuk mengontrol si kontrol adaptif ini. Oke, mungkin untuk slide ini itu kurang lebih seperti itu. Nah, di selanjutnya bisa kita simpulkan bahwasannya kontrol adaptif memberikan solusi efektif untuk menjaga kestabilan serta kualitas pengendalian suhu reaktor di lingkungan industri yang dinamis karena kemampuannya memperkirakan perubahan parameter plan dan menyesuaikan tindakan kendali secara real time. Sistem ini bisa menyesuaikan pengaturan secara otomatis sehingga operator tidak perlu sering-sering mengatur ulang. Oke, yang seperti tadi saya bilang, di bagian diagram blok tersebut, kita tidak perlu mengatur ulang. Si operator tidak perlu sering-sering mengatur ulang karena adanya kontrol adaptif tersebut. Jadi bisa menyesuaikan apapun kondisinya. Nah, dengan begitu, proses menjadi lebih aman, lebih efisien, dan hasil produksi tetap terjaga kualitasnya. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.